Shalom. Saudara, kita lanjutkan kembali Filipi pasal 3 bagian terakhir, Filipi 3 ayat 20-21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Amin. Ada beberapa hal yang menarik yang coba kita perhatikan. Pertama, di sini kita melihat dalam ayat 20, Paulus memberitahukan bahwa kita itu adalah warga sorga yang tinggal di dunia ini. Nah, kata kewargaan dari kata Yunani politeoma itu menunjuk kepada pola hidup yang dianut seorang warga. Yang dimaksudkan di sini ialah negeri di mana dia menjadi anggota warganya. Jadi orang-orang Kristen dewasa hidup sebagai sekelompok warga surgawi yang tinggal di bumi untuk sementara. Orang-orang Kristen tidak lagi warga dunia ini. Mereka telah menjadi orang asing dan pendatang di bumi. Nah, untuk itulah kita diminta hiduplah sebagai orang-orang asing. Artinya kita tidak terikat dengan dunia ini. Yang kedua, ungkapan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Di sini kita melihat bahwa Paulus sering menggunakan istilah ini, yaitu ungkapan sabar menunggu dalam kaitan hubungannya dengan keempat, yaitu kedatangan Kristus kedua kali. Diminta kita sabar menunggu di tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan membuat kita tidak bertahan. Sehingga beliau katakan sabar menunggu. Nah, keinginan orang-orang percaya bagi kedatangan Kristus kedua kali atau keempat merupakan salah satu bukti hubungan mereka dengan Kristus dan dorongan untuk hidup seperti Kristus, serupa dengan Kristus. Yang ketiga, kita menantikan dari kata Yunani apekdekometa. Apekdekometa itu memiliki pemahaman sangat menantikan. Nah, adakah kerinduan kita seperti kerinduan Paulus untuk menunggu keempat, kedatangan Kristus kembali dalam hati kita? Yang keempat, kata yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Nah, perhatikan kata mengubah dari kata meta skematiso. Tubuh kita yang hina ini, tubuh yang sekarang ini menyeliputi keberadaan kita yang hina. Membungkus artinya keberadaan kita yang hina sehingga menjadi serupa. Sumorpon dengan tubuhnya yang mulia, yaitu tubuh Kristus di dalam kemuliaannya. Nah, kata Yunani untuk mengubah tadi, saya sudah katakan dari kata metaskematisei, mendahului bentuk kata skema dengan preposisi meta, artinya di antara. Nah, kata yang diterjemahkan serupa, yaitu kata sumorpon, mendahului bentuk kata morfe dengan preposisi sun, artinya dengan. Saudara, jadi kata skema mengacu kepada penampilan luar dari seseorang atau benda yang bisa dan memang berubah. Sementara morfe mengacu kepada sifat dasar yang tidak berubah. Jadi ketika Tuhan Yesus datang kembali, tampilan luar tubuh kita dan sifat pentingnya akan berubah. Dikatakan dalam terjemahan, kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Itu dalam versi terjemahan lain. Jadi Paulus menempatkan penekanan positif pada keberadaan tubuh orang percaya, baik di sini maupun di sorga. Ini merujuk secara teologis pada pemuliaan. Jadi kata mengubah dan serupa ini menekankan kesempurnaan perubahan itu. Sungguh luar biasa kita diubah. Nah saudara, Paulus meyakinkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus mampu membuat perubahan yang bersifat dramatis. Bahwa ia akan melakukannya dengan pengerahan kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Dalam versi
New American Standard Bible. Ini merupakan pernyataan yang dikemas dengan kekuatan pengerahan. Diterjemahkan dari bentuk kata Yunani energeian, yang darinya kita mendapatkan kata energi atau energi. Nah, kata energeia bukanlah kekuatan belaka, namun kekuatan yang berbuat, artinya kekuatan yang bertindak, kekuatan yang beroperasi, kekuatan yang bekerja dalam versi King James. Nah, kata yang diterjemahkan kuasa dalam ayat ini merupakan bentuk dari istilah Yunani dunastae. Dunastae yang darinya kita mendapat kata dinamit, sebuah ledakan yang kuat. Saudara, keadaan jasmani kita kini bersifat sementara saja. Sebab kelak kita akan diberikan tubuh surgawi yang mulia. Saudara, hal apakah yang dapat kita pelajari dalam Filipi 3:20-21 ini? Kita melihat di sini dunia bukan tempat abadi bagi kita. Karena itu marilah kita hidup sebagai orang asing. Berarti kita tidak sama dengan dunia ini. Berani tampil beda. Jangan coba-coba kita meniru cara-cara hidup duniawi. Kesadaran bahwa kita adalah warga sorga itu merupakan sesuatu yang amat penting. Karena ini mendasari dan bahkan mengarahkan kehidupan dan tindakan kita. Sehingga pengaruh keduniawian dengan hawa nafsunya yang membinasakan dapat kita tolak. Karena kita punya fokus kepada sorga yang menjanjikan itu. Saudara, kalau kita memang adalah warga negara sorga, maka tentu tidak pantas bagi kita untuk hidup dengan pikiran yang terus tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Kita memang masih ada di dalam dunia ini, tapi jangan sekali lagi duniawi. Hiduplah sebagai warga negara sorga, bukan dunia ini. Hiduplah dalam perspektif mengharapkan kemuliaan tubuh surgawi kita kelak yang terpancar dalam tubuh jasmani kita kini. Nah, saudara, pengharapan akan kedatangannya kembali yang akan mengubah kita kepada kemuliaannya akan membuat kita mampu bertahan. Kita akan luput dari pengaruh keduniawian dengan hawa nafsunya yang membinasakan. Bila kita ingat kedua kebenaran tersebut, hiduplah sebagai warga negara sorga, bukan dunia ini. Hiduplah dalam perspektif mengharapkan kemuliaan Tuhan surgawi kita kelak yang terpancar dalam tubuh jasmani kita kini. Saudara, kita perlu terus berdoa agar Tuhan ambil bagian untuk menolong kita. Ya Tuhan, oleh pertolongan-Mu, jadikan kita hamba-hamba-Mu teladan dalam seluruh hidup kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.